Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan pada setiap kita. Kita diizinkan Tuhan untuk kembali beribadah bersama, menaikkan pujian bagi Dia dan mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan, Kau Allahku, Tuhan Kau Bapa dan Rajaku. Biarlah di setiap nafas kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara, kita selalu menyembah Tuhan, kita selalu mengikuti Tuhan selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati Bapak Ibu Saudara. Naikkan rasa syukur di hadapan Tuhan. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untuk ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku,
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa berterima kasih pada pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa. Sepekan telah berlalu, banyak kesalahan yang kami perbuat Bapa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau ampuni Tuhan. Sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini Bapa, kami dapat berkenan memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita naikkan satu pujian lebih lagi. Aku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Menjadi lebih sungguh-sungguh lagi akan bawa
di dalam, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku, Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Shalom Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau ada di sini bersama dengan kami. Di masa-masa yang tidak mudah ini, kami tahu kami banyak dibatasi dengan pandemi ini ya Tuhan. Tapi hari ini, dalam persekutuan minggu ini, kami rindu supaya Engkau kembali menyapa hati kami. Engkau kembali berbicara kepada kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Lawatlah kami. Biarlah kebenaran-Mu hari ini kembali menyegarkan, memperbaharui, mengubahkan, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, anak-Mu yang menyampaikan terbatas penuh dengan kekurangan. Tetapi biar Engkau memakai di dalam kelemahannya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini dan kita bisa melihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.
Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu, dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya hari ini cukup menarik. Judulnya adalah, mengapa aku mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, tetapi tidak berubah. Sekali lagi saya baca temanya, mengapa aku mendengar khotbah-khotbah yang baik, tetapi tidak berubah. Saya rasa ini merupakan satu fakta dan kenyataan yang nyata di dalam kehidupan kekristenan. Sebuah badan riset Kristen yang ada di Amerika yang bernama Barna membuat sebuah riset tentang kondisi orang Kristen di Amerika. Dan mereka menemukan bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Walaupun banyak yang rajin ke gereja, sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi gereja mereka, hidup mereka, pernikahan mereka banyak yang bermasalah. Ada yang bercerai, ada yang berselingkuh, dan banyak orang Kristen yang katanya kecanduan pornografi, memiliki kemarahan yang tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya hal yang sama. Orang itu kan Kristen, setiap minggu rajin ke gereja, dermawan, suka menolong orang, terlibat dalam pelayanan, tetapi kenapa kalau marah tidak terkendali? Kenapa kalau bisnis suka tipu-tipu? Kenapa suka memukul anak dan suka istri? Suka memukul istri juga. Bahkan orang yang kita kenal pun mungkin ada yang suka gosip, menceritakan keburukan orang lain. Intinya, kenapa orang-orang ini tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya? Nah, Bapak Ibu, dari perumpamaan Tuhan Yesus, kita akan mencoba melihat beberapa prinsip penting. Kenapa orang tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya? Nah, dalam perikop tadi jelas, Yesus menyebutkan tentang perumpamaan penabur. Penabur ini menaburkan benih. Nah, ada 4 jenis tanah di mana benih itu jatuh. Yang pertama adalah tanah pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu-batu, yang ketiga tanah yang dipenuhi semak duri, yang keempat tanah yang baik. Jadi ada 4 kondisi tanah. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa semua benih yang ditabur itu tidak bertumbuh dengan baik. Benih yang jatuh di pinggir jalan belum sempat tumbuh, katanya sudah dimakan oleh burung. Kemudian benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, hidup sebentar, kemudian mati karena tanahnya sedikit dan tidak berakar. Nah, benih yang jatuh di semak duri, bertumbuh sebentar, kemudian mati karena dihimpit oleh semak duri. Hanya satu benih yang tumbuh, Bapak Ibu. Ini menarik ya. Dari semua 4 tanah tadi hanya satu benih yang tumbuh dan luar biasa dikatakan di sini. Di situ. Hanya benih yang ditabur di tanah yang baik, yang bertumbuh dengan baik dan dikatakan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ini luar biasa sekali. Tidak ada di dalam pertanian
orang menanam bisa menghasilkan 100 kali lipat ya. Biasanya dia akan menanam, dia akan menghasilkan sesuai dengan jumlah lahan yang memang dia miliki. Tapi Tuhan katakan bahwa benih itu memiliki hasil yang luar biasa. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa orang mendengarkan firman Tuhan tidak mengalami perubahan? Apa masalahnya? Kita harus jujur, seringkali orang berkata bahwa yang menjadi masalah itu, Pak, firman Tuhannya sama pembawa firman Tuhan. Seringkali pembawa firman Tuhan itu kurang menarik. Seringkali firman yang disajikan itu kelihatannya, aduh, itu sudah sering diulang-ulang. Sehingga ya, saya tidak berubah, wajar, Pak. Apakah memang demikian? Apakah yang menjadi masalah itu adalah firman-Nya atau pemberita firman-Nya? Kalau itu menjadi masalah, saya ingin katakan di China itu dulu kekristenan mengalami banyak tekanan, mengalami pembatasan dari pemerintah. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa mengalami pertumbuhan secara luar biasa? Padahal waktu itu tidak ada pengkhotbah yang bergelar S1, S2, S3. Kenapa? Karena tidak ada sekolah teologi seperti kita yang ada di Indonesia. Sekolah teologi menjamur. Mereka juga tidak bisa keluar untuk belajar ke negara lain karena pemerintah mengawasi. Kalau mereka keluar mengatakan mau sekolah teologi pasti akan ditangkap. Nah, pertanyaannya, kenapa kekristenan bisa begitu bertumbuh? Jawabannya satu, bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena firman-Nya disajikan hebat, tetapi hati orang China pada waktu itu memiliki kelaparan dan kehausan akan firman. Jadi, kalau orang berkata bahwa masalahnya saya tidak berubah karena pengkhotbah, kemudian karena firman-Nya kurang menarik, saya rasa itu tidak tepat. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang dihilangkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi jelas, firman itu sendiri memiliki kuasa. Dia bisa mengubahkan, dia bisa memperbaharui kehidupan kita. Kembali ke pertanyaan tadi ya. Jadi kenapa mereka tidak berubah? Yang pertama, kenapa mereka tidak berubah? Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan ini, itu kalau dalam konteks Tuhan Yesus pada waktu itu, tanah jalanan yang dipakai untuk berjalan ke ladang. Dan tanah yang dipakai untuk berjalan ke ladang itu adalah tanah yang keras, tidak diolah, dan memang tidak dipakai untuk menanam. Sehingga ketika benih jatuh di situ, tidak bertumbuh sama sekali Bapak Ibu. Itu keras. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang satu hal. Bahwa yang membuat orang tidak berubah, karena tanah hatinya keras. Tanah hatinya keras. Apa itu hati yang keras? Alkitab banyak berbicara tentang hati yang keras ya. Kalau kita baca Keluaran 4 ayat 21 dikatakan di sana bahwa hati Firaun itu dikeraskan oleh Tuhan. Tuhan sudah membuat mujizat, Tuhan sudah buat berbagai macam hal yang ada di Mesir pada waktu itu dengan tulah dan lain sebagainya. Tetapi Firaun tetap tidak mengizinkan orang Israel untuk keluar pada waktu itu. Hatinya keras sekali. Kemudian Ibrani 3 ayat 7 ayat 9 dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jelas di sini dikatakan, janganlah keraskan hatimu. Israel itu kurangnya apa Bapak Ibu? Selama mereka ada di padang gurun, mujizat yang mereka alami banyak enggak? Sangat banyak. Dikirim makanan dari langit, disediakan segala sesuatunya. Tetapi apakah mereka berubah? Tidak. Mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka seperti itu? Karena hati mereka keras. Hati mereka sudah tertutup. Hati yang keras artinya adalah suatu kondisi hati di mana orang tersebut mengabaikan, menutup atau menolak tawaran anugerah Allah
untuk menjadi bagian di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, hati yang keras ini sangat berbahaya sekali di dalam kehidupan kita. Waktu saya masih kuliah, saya pernah dipermalukan oleh seorang dosen di depan teman-teman saya. Waktu itu saya diminta untuk berdoa untuk membuka pelajaran pada hari itu. Nah, doa saya waktu itu singkat saja. Ketika saya amin, dosen itu langsung marah sama saya. Dia katakan, kamu ini berdoa tidak sungguh-sungguh. Itu di depan banyak teman saya, saudara ya. Wah, muka saya langsung merah, hati saya waktu itu betul-betul marah, tapi nggak bisa buat apa-apa karena dia dosen ya. Dan dia mengata-ngatai saya. Dari situ, hati saya dipenuhi dengan kemarahan. Nah, saya ketika dia ngomong itu tidak pernah masuk ke hati saya. Itu masuk telinga kiri, ini kiri ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, saudara ya. Saya tidak punya respek sama dia sama sekali. Kenapa? Hati saya sudah keras. Hati saya sudah keras. Jadi hati yang keras itu sangat berbahaya sekali. Itu akan menutup semua masukan-masukan, akan menutup semua hal yang baik untuk bisa menyirami hati kita. Kenapa hati orang bisa menjadi keras? Hati orang bisa menjadi keras karena banyak hal. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi adalah karena kekecewaan, karena kemarahan. Misalkan dalam masa pandemi ini banyak orang yang marah, banyak orang yang menderita, saudara. Beberapa waktu lalu keluarga saya itu adik saya sekeluarga dengan 2 anaknya masih kecil positif COVID, saudara. Waduh, itu sangat membuat hati saya takut ya, karena varian ini katanya ujung-ujungnya itu kan gampang ya, orang langsung ketemu dengan Tuhan gitu loh. Kemudian beberapa hari kemudian kami dengar lagi kakak istri saya yang paling tua itu tertular COVID. Kemudian istrinya, kemudian anaknya yang paling tua. Semua yang bertubi-tubi ini membuat saya menjadi betul-betul merasa, Tuhan, ini Engkau betul-betul ada enggak sih ya? Saya sudah berdoa supaya Tuhan menjaga dan memelihara keluarga, tetapi kenyataannya kenapa seperti itu? Nah, saudara, mungkin saudara juga berdoa selama ini. Saudara meminta kepada Tuhan untuk sesuatu yang mungkin saudara rindukan, tetapi engkau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan seringkali itu menjadikan kekecewaan di hati kita. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita merasa, Allah, itu kayaknya nggak benar. Hati kita sudah tawar. Hati kita rasanya sudah tidak mau menerima itu. Jadi hati keras bisa disebabkan oleh karena kekecewaan, kemarahan, atau yang kedua adalah oleh karena dosa, oleh karena kesombongan juga. Ketika firman diberitakan, wah firman Tuhannya itu saja. Saya sudah pernah tahu itu. Oh, pengkhotbah itu kalau mengkhotbahkan kayaknya lebih bagus. Jadi ada rasa sombong. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan tidak pernah masuk, saudara. Nah, saya harus jujur. Orang yang sering banyak menilai khotbah. Jadi kalau sudah pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, nggak sesuai teks, kemudian nggak sesuai konteks, ini kayaknya terlalu jauh, waduh ini hanya pemikirannya dia sendiri. Saya banyak mengkritik itu dalam hati, nggak ngomong begitu ya. Pulang dari gereja saya nggak dapat apa-apa. Semua yang jelek, karena apa? Hati saya ini sudah tertutup, saya sombong. Saya merasa bahwa saya lebih baik dari pengkhotbah itu. Nah saudara, hati yang keras itu berbahaya. Kenapa orang tidak berubah walaupun dia mendengarkan khotbah? Mungkin kita harus bertanya, hati kita mungkin sudah tidak lembut lagi. Tanda kalau kita memiliki hati yang keras, saya ingin memberikan ciri-ciri. Coba kita tanya, apakah kita punya tanda ini di dalam kehidupan kita? Yang pertama, orang yang hatinya keras, itu tandanya adalah tidak mau mendengarkan orang lain. Merasa diri yang paling benar. Yang kedua, selalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, punya kepahitan dan kemarahan. Yang keempat, menolak untuk mengampuni. Yang kelima, bersikap sinis pada orang lain. Yang terakhir, tidak mau dilayani. Kalau mau didoakan, enggak, saya enggak perlu. Kalau ngomong sesuatu, sinis nadanya.
Saudara, mari kita bertanya pagi ini. Apakah kita memiliki itu? Kalau kita memiliki hati yang keras, sulit untuk Tuhan melayani kita, untuk memperbaharui kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kuncinya satu, kita minta supaya Tuhan memberikan rasa lapar dan haus. Siapapun yang memberitakan firman, kita pasti akan mendapatkan berkat dari situ, karena kita rindu untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sikap hati ini perlu ada di dalam kehidupan kita. Sikap hati yang rendah. Dan kalau hati kita keras, ada satu janji dari firman Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 katakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya berdoa, kalau engkau memiliki hati yang keras, mungkin engkau memiliki kepahitan kepada Tuhan, kepada teman-teman, sehingga membuat firman susah masuk dalam hidupmu. Biar hati yang baru itu masuk ke hatimu, memperbaharui kehidupanmu lagi. Yang kedua, kenapa orang tidak mengalami perubahan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita baca dalam bacaan kita tadi, ada jenis tanah yang dikatakan berbatu-batu dan banyak semak-semaknya. Jadi ada kondisi hati yang banyak batu-batunya, banyak sampahnya, dan itu membuat firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Nah, batu dan semak ini menjadi penghambat. Nah, batu itu bisa berbicara tentang sampah dosa, bisa berbicara tentang pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau semua dosa itu tidak dibereskan, sesuatu yang baik itu susah masuk, saudara. Karena itu sudah dipenuhi dengan semua yang jelek tadi. Nah, saya ini sudah saya ini melayani Tuhan Bapak Ibu. Sering membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi kalau saya perhatikan hidup saya, ada bagian-bagian di dalam hidup saya yang belum mengalami perubahan. Dulu kalau saya dan istri ini kita buka-bukaan Bapak Ibu ya, supaya kita belajar jujur di hadapan Tuhan, bahwa kami juga, hamba Tuhan juga mengalami pergumulan dan ada area-area yang memang terus diproses dalam hidupnya. Jadi dulu kalau saya dan istri sedang konflik, saya lebih banyak diam. Jadi kenapa saya diam? Supaya pertengkaran itu cepat selesai. Jadi saya tidak pengen itu, ngomong segala macam ya. Jadi walaupun istri saya menurut saya salah, saya diam aja. Tapi rupanya konflik itu tidak diselesaikan dengan baik. Dengan saya diam. Hati saya sebenarnya merasa jengkel dan marah. Dan lama-lama kalau saya perhatikan, kalau saya mendiamkan itu, akhirnya tidak menjadi sehat. Kenapa? Karena suatu saat semua itu bisa ngumpul di hati saya dan meledak, saudara. Dan ketika saya marah, kata-kata saya ini bukan kata-kata firman Tuhan lagi yang keluar ya. Kata-kata tajam dan itu melukai hati istri saya. Saya pernah melihat istri saya nangis karena kata-kata saya yang begitu tajam, saudara ya. Saya kemudian mulai menggumuli, Tuhan, kenapa ya? Saya sudah belajar firman, saya sudah ikut Engkau, saya sudah melayani, tapi ada sisi di dalam kehidupan saya kok yang gak berubah ya? Kenapa kok tetap ada? Akhirnya dari situ, saya mencari waktu untuk berdoa, tapi berdoa pun gak berubah, saudara. Akhirnya ada satu teman katakan, mungkin kamu perlu mencari seorang mentor. Akhirnya saya mencari seorang mentor. Nah, saudara, untuk terbuka masalah kita, membuka aib kita dengan orang lain itu rasanya susah ya. Itu rasanya itu seperti menelanjangi diri. Apalagi hamba Tuhan, mau cerita saya punya struggle itu rasanya seperti saya nggak pakai baju di depan orang itu ya. Itu rasanya memalukan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya pengen dipulihkan. Saya tidak pengen dengan pola ini semua. Akhirnya saya cerita, dan dari cerita itu ketika saya sharing sama dia, saya menemukan apa yang menjadi inti masalah saya. Saudara tahu,
Saya ini punya kecenderungan tipe kepribadian yang memang suka menghindari konflik, suka aman. Jadi kalau sudah bertengkar sedikit, ya udahlah, pokoknya tidak mau diperpanjang lagi. Jadi suka menghindar, gampang untuk mengabaikan sesuatu. Dan mentor itu katakan, itu kebiasaan yang gak baik. Kamu perlu belajar untuk betul-betul secara sengaja melatih dirimu untuk menyelesaikan konflik. Nah, saudara tahu, saya baca buku, saya belajar bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik. Dan akhirnya saya melihat buahnya. Kalau saya bertengkar, saya duduk, ayo kita duduk yuk berdua, kita perlu menyelesaikan ini. Kita nggak bisa mendiamkan. Saya nggak mau memendam itu di hati saya. Kami punya kartu, 2 kartu kuning, saudara ya. Jadi kalau saya pegang kartu itu, istri saya nggak boleh bicara. Saya boleh ngomong semuanya, kemudian sudah selesai, kemudian kartu saya kasihkan ke dia. Giliran dia ngomong, saya mendengarkan. Kemudian saya mengklarifikasi. Dan itu banyak mengubahkan. Nah saudara, kenapa kita tidak mengalami perubahan dalam hidup? Karena seringkali kita tidak memproses isu-isu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita merasa kita oke. Kita tidak secara sengaja untuk sungguh-sungguh memproses semua bagian-bagian kebiasaan yang ada dalam hidup kita. Saya pengen bilang, kita menjadi orang Kristen bukan otomatis kita langsung seperti malaikat loh ya. Enggak, kita harus tahu itu dan saya rasa kita semua tahu itu. Suami kita, istri kita, teman kita dan bahkan diri kita, ada bagian-bagian di dalam diri kita yang masih sungguh-sungguh tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah proses untuk kita secara sengaja. Saudara ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi perlu ada ketaatan, ada satu kesengajaan Tuhan, saya mau berubah dari sini. Banyak orang Kristen, kalau habis dengar khotbah, itu hanya hatinya gembira di gereja. Pulang tidak berusaha menerapkan. Nanti kalau ditanya belajar apa di gereja, yang diingat biasanya cerita lucu-lucunya aja gitu ya. Ya tidak salah sih ingat cerita lucunya. Tapi pesan yang sebenarnya itu didapat apa enggak sih? Nah jadi ini yang perlu ada di dalam kehidupan kita. Kita perlu memproses dengan sengaja. Kalimat ini saya ulangi berkali-kali. Dengan sengaja melihat kepada diri kita. Ada sebuah pepatah katakan begini. Kalau kita terus melakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Tapi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kita harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Jadi kalau selama ini caramu deal atau mungkin memproses masalah tetap sama seperti itu, mungkin engkau perlu merubahnya. Dan kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masihkah ada batu-batu, ada semak-semak di dalam kehidupan saya yang memang perlu untuk diproses. Dan saya memberikan saran kepada teman-teman, Bapak Ibu semua, catat kebiasaan-kebiasaan duniawi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang paling tahu, catatlah itu. Saya mencatat semuanya. Saya bilang, Tuhan, waduh listnya kok panjang sekali, kok banyak sekali kayaknya kekurangan saya. Tetapi dengan kita memiliki itu, kita tahu di mana sebenarnya masalah diri kita. Jadi yang kedua, kita perlu belajar memproses isu, masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami perubahan. Masalah di dalam diri kita tidak hanya bisa berlalu begitu saja. Kita perlu bantuan Tuhan, tetapi kita juga perlu bantuan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah sekarang bagian yang terakhir. Kenapa orang-orang mendengarkan firman Tuhan yang baik tetapi tidak mengalami perubahan? Saudara, mungkin orang itu bukan tidak berubah. Tetapi perubahan itu adalah sebuah proses. Dalam perumpamaan ini kita bisa melihat ada sebuah proses di mana benih ditabur sampai kepada panen. Yang pertama Tuhan Yesus menyebutkan bahwa tanah itu dipersiapkan menjadi tanah yang subur. Kemudian sesudah itu benih ditabur. Setelah benih ditabur, itu memiliki proses untuk bertumbuh.
Dan kemudian setelah dia bertumbuh baru masuk dalam fase menghasilkan 100 kali lipat, 30 kali lipat, dan 60 kali lipat. Nah saudara, perubahan itu membutuhkan proses. Mungkin ada di antara kita yang hari ini merasa, Pak, saya sudah mencoba untuk berubah. Saya sudah mencoba untuk ini, tapi selalu gagal, dan saya sekarang putus asa. Rasanya, aduh, sudah deh, saya nggak perlu lagi melakukan ini. Saya pengen bilang kepada kita semua, ingat bahwa perubahan yang sejati itu merupakan sebuah proses. Ingat, tokoh-tokoh Alkitab banyak yang hidupnya jatuh bangun. Saudara ingat Daud, dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Musa yang katanya hatinya sangat lembut, itu pernah ngomel dan marah tidak terkontrol. Tuhan suruh bilang, bukan memukulkan tongkat itu, tetapi hanya mengulurkan tongkatnya, dia pukulkan itu tongkat ke batu, sehingga akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena kemarahannya itu. Dan saya mau bilang bahwa Petrus ya, ini tokoh yang sangat memberkati saya. Dia hidup bersama Yesus itu 3 tahun. Tapi dalam perjalanan imannya, dia mengalami jatuh bangun. Saudara ingat, Petrus itu adalah orang yang pernah dipuji oleh Yesus. Kenapa dia dipuji? Karena dia ini kalimat-kalimatnya memang seperti spontan tetapi benar. Waktu Yesus tanya, siapa aku? Dia bilang, engkaulah Mesias anak Allah. Wah, Tuhan langsung memuji, hebat kamu ya. Dan kemudian Petrus ini salah satu-satunya murid yang berkesempatan untuk berjalan di atas air loh saudara ya. Bangga nggak dia? Wah bangga, pasti Petrus merasa dia cerita, wah waktu saya berjalan di atas air waktu itu ya. Itu pengalaman iman yang luar biasa karena hanya dia murid-murid yang lain nggak bisa jalan di atas air, tapi dia berjalan di atas air. Dan kemudian kalau kita lihat, walaupun dia mengalami banyak pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa, dia juga pernah mengalami kegagalan. Dia pernah ditegur oleh Tuhan Yesus, enyahlah iblis. Karena Petrus berpikir tidak seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dan bahkan yang paling tragis, Petrus pernah menyangkali Yesus. Pernah menyangkal Yesus. Tapi saya melihat Yesus ini luar biasa ya. Ketika dia lihat Petrus gagal, dia tidak menunjuk-nunjuk Petrus. Dia, saudara ingat apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus? Waktu itu Yesus menemui dia bersama dengan murid-murid lain di pantai Danau Tiberias. Dan apa yang Yesus lakukan di sana? Dia bakar ikan, saudara. Kemudian dikasih sarapan murid-murid ini. Dikasih sarapan, dikasih makan waktu itu. Saya bilang, Tuhan, itu hatimu luar biasa sekali. Walaupun Petrus gagal, Tuhan tidak langsung menunjuk-nunjuk dan marah sama dia, tetapi dilayani dengan lembut. Dan dia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan di situ Petrus katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali Yesus menanyakan itu. Dan 3 kali juga Petrus menjawab. Dan akhirnya Petrus menangis. Karena dia tahu bahwa dia diterima apa adanya. Jadi Bapak Ibu, mungkin engkau selama ini mendengarkan firman Tuhan. Tapi engkau sudah mencoba untuk berubah. Engkau sudah berdoa, engkau berpuasa, tetapi perubahan itu belum nyata. Yang terakhir saya pengen katakan kepada kita semua, perubahan adalah sebuah proses. Ada waktu-waktu di mana kita akan gagal. Tetapi itu bukan akhir. Dan ingatlah ketika kita gagal, ada tangan Tuhan yang memegang kita. Mazmur katakan apa? Kalau kita jatuh tidak dibiarkan sampai tergeletak. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang. Jadi kalau selama ini engkau merasa engkau tidak bisa berubah, mungkin engkau memiliki kecanduan, engkau punya masalah yang kelihatannya besar sekali tidak berubah. Ingatlah ada Tuhan yang membaringi engkau di dalam proses ini. Saudara ingat kupu-kupu? Bagaimana kupu-kupu itu bisa jadi kupu-kupu? Itu terjadi proses kalau di dalam biologi dikatakan proses metamorfosis ya. Metamorfosa. Itu dimulai dari apa? Dimulai dari ulat yang jelek gitu ya. Ulat, kemudian ulat itu mati, kemudian jadi kepompong, dan dari kepompong itu keluarlah
sesuatu yang indah, kupu-kupu yang kita bisa nikmati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin belum mengalami perubahan, ingat ada proses yang Tuhan lakukan. Kalau sampai hari ini engkau merasa belum berubah-berubah, ingat ada Tuhan yang mendampingi engkau. Hari ini saya berdoa, supaya yang pertama, hati kita diberikan kelaparan dan kehausan akan Dia. Kalau hatimu mulai keras, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kembali hati yang baru, agar setiap kebenaran yang saya dengar, itu bisa mengubahkan hidup saya. Yang kedua, mungkin engkau perlu melihat di dalam hidupmu, kalau ada batu, kalau mungkin ada juga semak-semak yang menghimpit, sehingga kebenaran itu tidak bisa bertumbuh dalam hidupmu. Kita perlu memproses itu, membawa di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak hanya perlu bantuan Tuhan, mungkin kita perlu berbicara dengan seseorang untuk bisa menolong kita memproses masalah yang kita miliki. Dan yang terakhir, kalau engkau merasa engkau belum berubah sampai hari ini, engkau sudah berusaha tapi belum ada hasilnya, ingat perubahan kita adalah sebuah proses. Dan Tuhan mengasihi kita dengan semua kelemahan dan kekurangan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa Engkau yang menabur benih itu di dalam kehidupan kami. Kami akui seringkali kami hatinya keras, Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang hatinya kecewa kepadamu, kepada orang lain, mungkin doanya tidak dijawab. Dan itu membuat akhirnya sudah menjadi orang yang apatis, enggan untuk lagi mengikut Engkau. Mari Engkau berikan hati yang baru itu di hatinya ya Bapa. Perbaharuilah dia, peluklah dia kembali. Berikan hati yang lembut, supaya firman-Mu, kebaikan-Mu bisa turun kembali membaharui kehidupannya. Aku juga berdoa, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang bergumul dengan semua batu-batu, dengan semua sampah-sampah dosa, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mereka belum sungguh-sungguh memprosesnya, biar Engkau menunjukkan. Dan biar mereka diberikan keberanian untuk membuka pergumulan itu kepadamu. Dan juga kalau perlu kepada orang lain yang bisa menolong mereka. Mari dampingi mereka Tuhan. Dan topang anak-anak-Mu. Biar kami diubahkan dari hari ke sehari. Biar firman bukan hanya kami dengarkan, tapi itu menjadikan kami baru. Membuat hidup kami selalu diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Lawatlah kami semua, Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas nama
jemaat dan majelis gereja, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Kris, kiranya Tuhan memberkati. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, jemaat diminta untuk tetap tenang dan berserah kepada Tuhan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini yang begitu cepat di tanah air. Tetap terus dekat dengan Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga, serta mematuhi protokol kesehatan, mematuhi PPKM yang diberlakukan pemerintah. Kini sudah banyak korban bertumbangan di sekitar kita. Persembahan, hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pekabaran Injil. Persembahan akan dikumpulkan melalui amplop-amplop yang telah dibagikan dan akan diambil oleh petugas gereja atau dapat ditransfer melalui rekening atas nama Saudara Adrianus Iwan dengan nomor rekening BCA yang tercantum di layar ini. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari Markus 9 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini Engkau tetap memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau mencukupi seluruh kebutuhan kami. Kami tetap terlindung, kami tetap terpelihara dengan sempurna di dalam Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini sampai di hadapan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan dengan benar di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Suci gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan.
rahmatmu, jadi rahmatmu, oh jadi rahmatmu. Ku bersuka sebab jadi rahmatmu, jadi rahmatmu, oh jadi rahmatmu. Ku bersuka sebab jadi rahmatmu, jadi rahmatmu, oh jadi rahmatmu. Ku bersuka sebab jadi rahmatmu, ku bersuka sebab jadi rahmatmu, ku bersuka sebab jadi rahmatmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali kepada Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, bahkan Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menegur kami pada hari ini supaya kami memeriksa hati kami, memeriksa hidup kami. Kami selama ini tidak berubah, kami tetap hidup di dalam pola lama kami. Kami tetap mempertahankan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Engkau melayakkan kami Tuhan, kami menyerahkan hal-hal yang bodoh yang selama ini menjadi gangguan di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan menguduskan kami dan melayakkan kami, supaya kami boleh memperbarui kehidupan kami. Hati kami Tuhan penuhi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami jemaat-Mu ini Tuhan memerlukan Tuhan senantiasa menolong kami. Supaya firman yang sering datang di dalam kehidupan kami, menegur kami, menguatkan kami. Sehingga kami boleh berubah di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di dalam jemaat ini, ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami yang sakit, bahkan terpapar COVID-19. Kami mohon Engkau menjamah Tuhan, memberi kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, supaya Tuhan menjamahnya, supaya boleh kuat kembali dan sehat kembali. Obat-obat yang dikonsumsinya kiranya Tuhan beri kekuatan dan kuasa, sehingga boleh menguatkan tubuhnya, mengusir sakitnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon Engkau tetap memperhatikan jemaat-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu saat ini bangsa dan negara kami betul-betul dalam keadaan darurat, membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan tumpahkan atas negeri ini, atas rakyat di negeri ini, atas pemerintah di negeri ini, supaya kami boleh selamat, supaya kami boleh menjalani kenegaraan kami, supaya negara ini terlindung oleh karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong setiap yang diperlukan oleh bangsa ini Tuhan, supaya COVID-19 ini segera berlalu. Kami mohon Engkau menolong Tuhan segala yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami. Kiranya Engkau tetap menopang, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, supaya yang terbaik yang dilakukan untuk rakyat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami semuanya. Seluruh jemaat-Mu Tuhan kami bawa dalam nama-Mu, supaya mereka tetap Engkau cukupi, Engkau tetap memelihara mereka, supaya mereka tetap sehat, mereka bisa cukup sandang, pangan, papan, dan terpelihara sempurna, supaya mereka boleh hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak dan Ibu Untung yang sudah pulih dari sakit COVID-nya. Engkau sudah menolongnya dengan cara yang ajaib. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan juga kami bersama-sama berdoa sekarang untuk saudara Eko yang ada di rumah sakit,
yang terpapar juga. Tuhan, kiranya Engkau tolong, kuatkan. Dan Tuhan juga yang menjamah dia. Biar di dalam nama Yesus ada kesembuhan buat saudara Eko. Dan tolong juga Yohana yang selalu menjagainya. Tuhan lindungi Yohana, supaya Yohana juga tidak terpapar. Tetapi dia tetap sehat Tuhan. Dia harus tinggal di situ menjaga Eko. Dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang lain yang terpapar. Tolong Tuhan kuatkan Yohana. Supaya Tuhan lindungi, bungkus Yohana. Supaya Yohana tidak terpapar. Supaya tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang lain di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan saudara-saudara. Pakai masker. Meskipun di rumah. Usahakan untuk kalau keluar ataupun ada tamu, pakai masker. Supaya kita tetap terjaga.